Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh. Seperti biasa kita akan menyaksikan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala. Kemudian nanti kita akan jelaskan dan kemudian kita terjemahkan. Nah. هل ينتقض الوضوء إذا كانت الأم تنظف ابنها الطفل وهي تغسل فرجه؟ هذا بناء على ماذا سبق، وهو هل لمس الفرج ينقض الوضوء؟ والصحيح والعلم عند الله تعالى القول الثاني في المذهب، وأنه لا ينتقض الوضوء حتى لو لمس الفرج لشهوة، لا ينتقض حتى لو كان لشهوة. وما في مرة تلمس يعني صغيرها لشهوة أو صغيرتها لشهوة، هذه شذوذ يعني نادر، لكن على كل حال ما ينتقض إن شاء الله وضوء المرأة. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyaksikan video ya yang disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu taala. Beliau menjelaskan ya dan juga menjawab tentang pertanyaan dari jamaah beliau, hukum ya, apakah wudu seorang ibu batal ketika dia mencuci kemaluan anaknya ya, seperti seorang ibu ya yang punya anak kecil umpamanya baik laki-laki ataupun perempuan, ketika mereka kencing umpamanya, apakah wudu seorang ibu tadi batal ketika dia mencuci kemaluan anaknya baik yang laki-laki ataupun perempuan? Maka beliau mengatakan ya, pendapat yang lebih kuat bahwasanya wudu seorang ibu tadi tidak batal, karena ini pendapat kedua dari mazhab. Maksud beliau adalah mazhab Imam Ahmad ya. Perlu kita ketahui para ulama ya, nanti akan kita jelaskan bahwasanya berbicara tentang memegang kemaluan ya, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain ya, seperti anak kita umpamanya yang masih kecil, apakah itu membatalkan wudu? Dalam hal ini ada dua pendapat yang kuat ya di kalangan para ulama, sebagaimana beliau jelaskan tadi di awal, dan dua pendapat itu adalah pendapat dari mazhab Imam Ahmad ya. Dua-dua tadi, sebagian mengatakan ini dan sebagian mengatakan yang lain. Pendapat yang pertama yaitu masud dzakar biduni hail ya, memegang langsung tanpa ada pembatas. Tanpa ada pembatas, maka puasanya, maksudnya maka wudunya ya, bukan puasa, wudunya mutlak batal, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Jadi jika seseorang memegang kemaluannya tanpa ada pembatas, maka jumhur ulama mengatakan wudunya batal. Seperti madhab Imam Malik, madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Ahmad ya, maka wudunya itu batal. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani dan juga Syekh bin Bas ya, ulama karismatik Saudi. Dan dalil yang mereka pakai adalah hadis dari sahabat yang mulia Busrah, sahabiah yang mulia Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, bahwasanya ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Ya, ini pendapat yang pertama. Jadi memegang kemaluan tanpa ada pembatas biduni hail, maka wudunya secara mutlak batal.
Adapun jika ada maksudnya tidak langsung tangannya, ada kain umpamanya ya, dengan kain, perantara kain, maka wudunya tidak batal. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua ya, pendapat yang kita katakan tadi, memegang kemaluan ya, tanpa ada pembatas ataupun ada pembatas, maka tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapat yang kedua. Ya. Kalau pendapat yang pertama tadi membatalkan wudu namun tidak secara mutlak. Ya, kalau ada pembatas berarti tidak batal. Namun kalau langsung bersentuhan tangan maka batal wudu. Pendapat yang kedua tidak. Ya. Baik dengan ada perantara atau tidak ada perantara, ya, maka wudunya tidak batal secara mutlak. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Imam Hanafi dan juga perkataan sebagian dari mazhab Imam Malik dan juga sebagian dari mazhab Imam Ahmad. Dan ini yang beliau katakan tadi pendapat kedua dari mazhab. Berarti ini pendapat kedua, karena pendapat yang pertama dari mazhab Imam Ahmad adalah yang tadi mengikuti jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua ini yaitu pendapat sebagian. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Munzir dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Ibnu Utsaimin ya, dan juga beliau sebagai ulama karismatik Saudi. Dan dalil yang mereka pakai adalah dari sahabat yang mulia Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kharajna wafdan hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar sebagai utusan sampai kami menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaya'nahu ya, dan kami berbaiat kepadanya. Wa shallaina ma'ahu, dan kami juga salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada as-salah jaa'a rajulun ka'annahu badawi ya. Maka ketika kami selesai salat, maka datanglah seorang Arab Badui ya, seorang Arab Badui. Faqala ya Rasulullah, dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, ma tara fi rajulin massa dzakarahu fi shalah. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, seorang laki-laki yang memegang kemaluannya ketika dia salat? Qala hal huwa illa mudghah minka au bud'atun mink ya. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah itu hanya sebagian dari anggota tubuhmu. Maknanya apa? Tidak merusak salat dan tidak membatalkan salat. Jadi ini dua pendapat ya. Jadi pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwa wudunya batal jika tidak ada perantara seperti kain dan sejenisnya ya. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya wudunya tetap sah walaupun dia memegangnya itu dengan syahwat atau tanpa syahwat. Ya, jadi secara mutlak. Baik dia pegang kemaluannya dengan syahwat atau tidak syahwat, maka wudunya tidak batal. Dan ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, innama huwa bid'atun mink. Karena itu adalah hanya sebagian dari anggota tubuhmu. Maknanya tidak membatalkan wudu. Namun perlu kita ketahui tadi ya, belum menyampaikan bahwasanya jika ada seorang ibu ya mencuci kemaluan dan memegang kemaluan anaknya yang masih kecil, baik dengan syahwat atau tidak syahwat, maka wudunya tidak batal. Adapun jika seorang yang memegang kemaluan anaknya ataupun masih bayi ya, bayinya, maka dia memegang itu dengan syahwat, ini adalah suatu istilahnya kerusakan ya. Suatu kerusakan. Maknanya apa? Suatu hal yang di luar tabiat manusia. Biasanya dia manusia itu ketika anaknya masih kecil dan dia mencebokinya ketika kencing, dia tidak dengan syahwat ya. Kalau dengan syahwat itu suatu kerusakan. Jadi intinya adalah memegang kemaluan baik dengan perantara
kain ataupun ada pembatas ya, ataupun tidak ada pembatas, maka hukumnya tidak membatalkan wudu. Namun perlu kita ketahui yang lebih afdal ya, tetap kita berwudu ketika kita memegang kemaluan kita. Karena kita hanya membahas hukumnya saja ya. Hukumnya tidak batal. Namun berbicara kepada yang lebih tinggi, yang lebih afdal, maka tetap harus berwudu. Ya, tetap harus berwudu karena wudu ini adalah syarat sahnya salat. Karena jika seseorang salat tanpa berwudu ya, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Adapun orang yang tidak berwudu ya, maksudnya dia tidak berwudu dikarenakan uzur, dia bertayamum, maka salatnya sah karena tayamum adalah pengganti wudu. Jadi intinya kita tetap berwudu walaupun memegang kemaluan dan kita meyakini hal itu tidak membatalkan wudu, karena dengan kita melakukan ini kita terlepas ya dari perselisihan para ulama, karena memang berwudu tentunya lebih afdal bagi orang yang telah memegang kemaluannya. Nah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh segmen kedua. Kita akan terlebih dahulu untuk menyaksikan video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis, kemudian nanti kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. Nah. دخل رجل قال له أبو زميل على ابن عباس رضي الله عنه، جلس عند ابن عباس، فجاء رجل فسأل ابن عباس، قال عن المختار بن أبي عبيد. المختار بن أبي عبيد هذا ادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المختار بن أبي عبيد في زمن الحسين بن علي هو، طيب ادعى النبوة المختار بن أبي عبيد. فهذا الرجل جاء إلى ابن عباس قال إن المختار يقول أنه أوحي إليه الليلة، يعني نزل عليه الوحي. فقال ابن عباس صدق. يقول أبو زميل فدخلني ما دخلني. شنو صدق؟ كيف صدق؟ الوحي، هذا كذاب مدعي للنبوة. ابن عباس يقول صدق. فقال ابن عباس صدق. فقلت كيف صدق؟ قلت له كيف صدق؟ قال الوحي وحيان، وحي من الله أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ووحي من الشيطان أوحاه إلى هذا وأمثاله، ثم قرأ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نعم وحي، لكن ممن؟ ليس من الله، وإنه وحي من الشيطان. والوحي هو الإخبار بخفاء، الوحي هو الإخبار بخفاء، فليس كل وحي يكون شرط أن يكون من الله، لكن الوحي المعروف الذي هو من الله تبارك قد يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهذا الإيحاء الذي يكون بين الناس. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan ya video singkat dari Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Beliau menyampaikan ya kisah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ya, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan seorang yang mengaku nanti nabi ya, dengan beliau mengatakan bahwasanya dia telah mendapat wahyu. Dan beliau jelaskan ya, ada seseorang yang bernama Abu Jumail ya, Abu Jumail. Beliau datang kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau duduk ya bersama Abdullah bin Abbas. Kemudian tidak berapa lama datang seorang laki-laki dan bertanya kepada
Abdullah bin Abbas tentang perihal Mukhtar ya bin Abi Ubaid. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid kita ketahui dia adalah seorang yang mengaku dirinya nabi. Dan ini di masa atau di zaman Husain bin Ali ya, zaman Husain bin Ali kita ketahui cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengakui dirinya sebagai nabi. Kemudian laki-laki yang datang tadi bertanya kepada Ibnu Abbas dan mengatakan, wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya Al-Mukhtar mengatakan bahwasanya dia telah mendapat wahyu tadi malam. Ya, mendapat wahyu tadi malam. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, sadaq, dia itu jujur, maksudnya dia itu benar, maksudnya ya, dia benar. Maka Abu Jumail berkata di dalam hatinya ya, bagaimana mungkin dia itu benar, dia mendapat wahyu bahwasanya dia orang yang buruk dan sebagainya, dan sudah diketahui wahyu itu sudah terputus ya dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hatiku pun muncul keraguan-raguan ya. Maka saya tanyakan kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, bagaimana dia dikatakan jujur ya, benar? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, perlu anda ketahui wahyu itu ada dua. Ya. Wahyu itu ada dua. Yang pertama, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu itu kepada hamba-hambanya yang soleh, para anbiya dan juga para rasul. Sedangkan wahyu yang kedua adalah dari para setan dan juga iblis ya. Setan dan juga para iblis. Kemudian Abdullah bin Abbas ya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innasyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya para setan-setan itu mewahyukan ya. Di sini disebutkan mewahyukan kepada wali-wali mereka untuk membantah-bantah kalian. Maka jelas ya bahwasanya wahyu itu ada dua, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga wahyu dari setan. Makanya tidak kita herankan ya Abdullah bin Abbas mengatakan sadaq, dia benar. Ya memang dia mendapat wahyu dari setan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui wahyu itu adalah sesuatu yang berbentuk isyarah ya. Isyarah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari setan jika setan yang memberikan wahyu tadi. Jadi dia suatu hal-hal yang tersembunyi ya, dan hanya diberikan kepada wali-wali, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu itu kepada para anbiya dan juga para rasul, dan kita harus meyakini itu. Dan juga wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di Gua Hira. Allah menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman yang pertama yaitu surah Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, dengan menyebut nama Rabbmu alladzi khalaq, yang menciptakan. Jadi kita harus meyakini wahyu itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun wahyu yang diberikan kepada wali-wali syaitan itu adalah datangnya dari iblis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala selama beliau menjadi rasul, yaitu ketika beliau diutus menjadi rasul berumur 40 tahun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat berumur 63 tahun. Berarti 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi kita kaum muslimin meyakini wahyu itu sudah terputus, dan kita yakin jika ada orang ya yang mengatakan dia mendapat wahyu, dia mendapat firman umpamanya, maka itu adalah suatu kebohongan
dan dia mengakui dirinya sebagai Tuhan, ya, maka ini tidak dibenarkan. Dan juga ya disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, ya, bahwasanya para setan itu memberikan wahyu kepada wali-walinya dengan dihiasi, ya, yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk, maka mereka hiasi itu sehingga mereka mau mengikuti apa yang diwahyukan oleh setan dan juga iblis. Perlu kita ketahui, kita harus ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Bahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dinampakkan kepada kita kebaikan adalah suatu kebaikan, keburukan adalah suatu keburukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami itu kebaikan sebagai kebaikan dan mudahkanlah kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah, dan nampakkanlah kepada kami keburukan itu, kebatilan itu suatu kebatilan, dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya, ya. Jadi nikmat yang sangat besar ya Allah berikan kepada kita. Jika kita melihat suatu kebaikan itu adalah kebaikan, ini nikmat yang harus kita syukuri. Karena banyak orang melihat suatu kebaikan itu adalah suatu keburukan, ya. Melihat suatu kebaikan itu adalah suatu keburukan. Seperti menutup aurat umpamanya wanita yang bercadar, ya. Mereka mengatakan itu suatu keburukan, padahal itu adalah suatu kebaikan. Bahkan kita mayoritas, ya, di Indonesia ini bermadhab al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya aurat wanita itu hanya wajah dan juga telapak tangan. Ini batas minimalnya yang harus boleh terbuka, ya, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Berarti jika seorang wanita menutup lebih dari itu, maksudnya menutup tangannya dan wajahnya, itu lebih afdal. Dan saya yakin Al-Imam Asy-Syafi'i memerintahkan para istri-istrinya untuk menutup wajah-wajah mereka. Dan juga kita lihat banyak orang menganggap jenggot adalah suatu keburukan, padahal ini adalah kebaikan menurut agama kita, agama Islam. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki jenggot yang tebal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memelihara jenggot dan menggunting kumis atau merapikan, membersihkan kumis kita. Jadi ini adalah hal yang harus kita syukuri. Allah berikan kepada kita pandangan yang baik, kebaikan suatu kebaikan, keburukan suatu keburukan. Dan kebalikannya juga, ada orang yang melihat suatu keburukan itu adalah kebaikan, ya, seperti zina umpamanya, ya. Zina itu menurut syariat adalah suatu keburukan dan maksiat, bahkan dosa besar. Namun banyak orang mengatakan bahwa zina itu adalah baik, memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan sebagainya. Maka ini adalah suatu pemandangan ataupun suatu pendapat atau pemikiran yang buruk, yang jauh dari pemikiran agama Islam. Jadi sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita syukuri bahwasanya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal kebaikan dan menganggap itu baik, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal keburukan dan kita menjauhi itu. Naam.
Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke program kita Tanya Syekh. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu, kemudian nanti kita terjemahkan dan kita jelaskan. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. فشياطين الإنس والجن يكونون أعداء للأنبياء. قال أهل العلم: وقدم شياطين الإنس على شياطين الجن لأن خطرهم أعظم. لماذا؟ قالوا شيطان الجن يعني يقتصر أمره على الوسوسة في قلب الإنسان، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي جعل أمره في الوسوسة فقط. شيطان الجن يوسوس في الصدر، بينما شيطان الإنس لا، يجلس معك ويقنعك ويجادلك ويأخذك بيدك إلى حيث يريد من الباطل ويناقشك. شيطان الجن ما يناقشك، يوسوس، هذا يناقشك ويجادلك ويلقي عليك الشبهات ويأخذ بيدك ويجتمعون عليك. فشياطين الإنس أخطر من شياطين الجن من هذه الحيثية، وإذا قدمهم الله تبارك وتعالى هنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. Alhamdulillah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan ya video singkat yang disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Beliau tadi ya menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Artinya, dan demikianlah ya kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh ya, aduan musuh, syayatinal insi wal jin, yaitu setan-setan dari golongan manusia dan juga golongan jin. Perlu kita ketahui ya, beliau jelaskan tadi, syayatinul ins a'da'ul lil anbiya. Setan-setan dari golongan manusia adalah musuh-musuhnya para anbiya. Kita lihat ya, para anbiya dahulu ketika mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yang menjadi musuh pertamanya adalah manusia, dan mereka itu disebut dengan syayatinul ins, setan-setan dari golongan manusia. Baik Nabi Nuh ya, dan juga Nabi Ibrahim, dan juga nabi-nabi yang lain, bahkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah mengutus beliau, banyak sekali musuh-musuh beliau ya. Bahkan pamannya Abu Lahab menjadi musuh terdepan, menghalangi dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini adalah merupakan ayat hiburan ya bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Ayat ini hiburan bagi Nabi kita. Tentunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat dakwahnya dihalangi oleh orang-orang yang tidak mau beriman seperti pamannya dan juga pembesar-pembesar Quraisy ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedih ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini sebagai penghibur bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi kita tidak merasa bahwasanya yang terhalangi dakwahnya hanya beliau. Umat-umat terdahulu juga dihalangi ya. Dihalangi oleh keluarganya, bahkan istrinya, bahkan anaknya, menghalang-halangi dakwahnya itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini. Kemudian ya, beliau tadi mengatakan qala ahlul ilm ya. Sebagian para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengedepankan di sini ya syayatinul ins wal jin. Dalam ayat ini Allah mengedepankan setan-setan dari golongan manusia dan juga
dari golongan jin. Kenapa Allah mengedepankan setan dari golongan manusia kemudian golongan jin? Tentu ada hikmah. Sebagaimana Allah mengedepankan dalam surah An-Nas ya, minal jinnati wan nas. Kenapa Allah dahulukan jin dulu baru manusia? Ada hikmahnya. Kenapa? Karena Allah lebih dahulu menciptakan jin dan juga manusia. Kemudian di sini berbicara tentang musuh ya. Berbicara tentang musuh bagi para anbiya dan juga para rasul, Allah mengedepankan syayatinul ins wal jin. Setan-setan dari golongan manusia dan juga golongan jin. Maka para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya permusuhan yang ditimbulkan oleh setan-setan dari kalangan manusia ya, orang-orang yang tidak mau menerima dakwah para anbiya dan para rasul lebih berat ancamannya ya, dan juga lebih berat tantangannya bagi para anbiya. Kenapa? Karena mereka itu ikut nimbrung bersama para anbiya dan juga para rasul. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah berdakwah, Abu Lahab mengolok-olok, mengatakan majnun, gila, ya, mengatakan penyihir lah, mengatakan Nabi kita dukun lah. Ketika Rasulullah mengajak, kemudian dia juga mengajak manusia agar tidak mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka bisa berdebat dengan para anbiya dan juga para dai karena mereka manusia. Bisa juga menyakiti ya secara langsung, bahkan membunuh para anbiya. Beda halnya dengan syayatinul jin, setan-setan dari golongan jin. Mereka hanya bisa membisikkan ya, menggoda ya, berdebat tidak ya, mengganggu tidak. Akhirnya mengganggu dakwah itu tidak bisa secara langsung. Tetap yang menentukan itu adalah manusia tadi mau ikut dia atau tidak. Setan itu hanya membisik-bisikkan. Adapun kontak fisik langsung tidak bisa. Sebagaimana setan-setan dari golongan manusia. Maka Syekh bin Bas mengatakan ya, fahum syayatin minal insi wal jin. Ya. Maka beliau mengatakan mereka itu setan-setan dari golongan manusia dan juga jin dalam ayat tadi disebutkan ya. Wa qaddima dzikrul insan ya, beliau mengatakan dan dikedepankan atau diawali menyebutkan setan-setan dari manusia. Kenapa? Li admi syarrihim. Karena memang keburukan mereka sangat besar. Wa admi khatarihim ala bani Adam. Dan juga besarnya keburukan dan bahaya yang mereka timbulkan kepada anak keturunan Adam. Kenapa? Mereka menghalang-halangi dakwah tadi. Li'annahum yattasiluna bihim, karena mereka bisa berkomunikasi ya, berinteraksi langsung dengan para anbiya dan juga para rasul, sebagaimana mereka berinteraksi langsung dengan para duat, para dai. Kita lihat para dai itu kerjanya sulit ya. Mereka berdakwah, kemudian setan-setan dari golongan manusia itu berusaha menjauhkan manusia dari ilmu agama. Wa yusafihunahum, dan juga mereka bisa langsung berbicara ya, berdialog, berkomunikasi. Beda halnya dengan jin, tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Wa yashrahuna lahum madahibahum al-batila wa ahdafahum al-khabitha. Dan setan-setan dari golongan manusia ini bisa menjelaskan ya gaya beragama mereka, gaya hidup mereka, dan juga tujuan-tujuan hidup mereka yang buruk-buruk itu. Dan yad'una ilaiha, dan mereka juga mengajak manusia untuk mengikuti mereka. Jadi fa khataruhum azim, maka disebutkan Syekh bin Bas, maka bahaya mereka sangatlah besar. Wa bala'un kabir, dan ini adalah musibah yang besar juga. Wa kaiduhum syadid, dan tipu daya mereka adalah sangat kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengedepankan tadi ya, syayatinul ins wal jin. Jadi setiap para anbiya, para rasul memiliki musuh ya, dari kalangan manusia dan juga jin. Jadi
orang-orang yang mengikuti jalannya para anbiya dan para rasul, para pendakwah, maka ketahuilah musuh itu akan ada, sangat banyak. Ya. Namun musuh terberat kita adalah manusia. Ya. Karena mereka langsung bisa membantah apa yang kita katakan atau menghalangi manusia, terutama dia yang memiliki pangkat, memiliki jabatan dan sebagainya. Dan ini adalah menjadi motivasi kita bahwasanya berdakwah itu tidak mudah. Memang butuh kesabaran, ya, butuh kecerdasan. Sehingga dengan Allah turunkan ayat ini kita merasa terhibur, para duat, para dai, para muballigh merasa terhibur ketika ada gesekan-gesekan, ketika ada masalah-masalah. Ini adalah suatu hal yang biasa, suatu yang tabii dalam dunia dakwah. Kemudian ya disebutkan bahwasanya Allah mengatakan di sini yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan para setan itu baik dari kalangan manusia atau jin, mereka mewahyukannya kepada wali-wali mereka tentunya dengan disebut zukhrufal qaul, ya, dengan ucapan-ucapan yang telah dihiasi, ya, telah dihiasi. Jadi semuanya telah dihiasi, jadi keburukan jadi kebaikan dan sebaliknya, ya. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, ya, dari sahabat yang mulia Abu Dzar mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlis qad atala fihi al-julus. Ya, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majlis, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lama duduk bersama para sahabat di dalam majlis itu. Qal, maka dia mengatakan, ya Abu Dzar hal sallait, maksudnya Rasulullah mengatakan, wahai Abu Dzar, apakah engkau telah salat, maksudnya salat 2 rakaat tahiyatul masjid, ya. Qala la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Qal qum farqa rakaatain, maka Rasulullah mengatakan berdirilah dan salat 2 rakaat. Qala thumma ji'tu fajalastu ilaihi, maka Abu Dzar mengatakan setelah saya salat maka saya datang lagi duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, hal ta'awwadhta billahi min syayatinil jinni wal ins? Wahai Abu Dzar, apakah engkau telah meminta perlindungan kepada Allah dari setan, dari golongan manusia dan juga jin? Qala, maka saya mengatakan, la ya Rasulullah, belum wahai Rasulullah. Maka dia mengatakan, ya Abu Dzar, wa halil insi min syayatin, wahai Rasulullah, apakah dari golongan manusia itu juga ada setan? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, hum syarrun min syayatinil jin. Rasulullah mengatakan, mereka itu lebih buruk daripada setan-setan dari golongan jin. Dan dari sini ucapan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penguat, ya, apa yang kita sampaikan tadi dari penjelasan. Jadi setan dari golongan manusia itu lebih berat tantangannya bagi kita, bagi para pendakwah, bagi kaum muslimin yang ingin mendapatkan kebaikan, ya. Kita lihat sekarang di dalam media sosial, ya, baik Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan sejenisnya, kita lihat berapa banyak orang yang menyebarkan syubhat, ya, menyebarkan khurafat ataupun hal-hal yang bisa menjauhkan orang lain dari agama Islam, ya, menimbulkan suatu subhat-subhat yang membuat orang-orang awam atau orang-orang yang baru masuk Islam menjauh dari agama Islam. Jadi inilah tugas kita, ya, para asatid dan juga para duat dan juga kaum muslimin secara umum untuk memperbaiki akidah kita ini dan menebarkan kebaikan-kebaikan baik di media sosial, Facebook, televisi dan sebagainya. Jadi kesempatan ini kita gunakan untuk penetral dan juga memberikan kebaikan kepada orang-orang yang menyaksikan apa yang kita sampaikan. Karena perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang yang melakukan keburukan itu tidak senang, ya, melihat orang-orang yang melakukan kebaikan. Dia berusaha bagaimana orang baik itu akan ikut bersama dia melakukan keburukan.
Kenapa kita orang yang melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, tidak berusaha sekuat mungkin agar orang-orang yang melakukan keburukan itu mengikuti kita? Jadi, marilah kita ajak mereka untuk senantiasa melakukan kebaikan, datang kepada Allah Subhanahu wa taala bermunajat. Jangan kita biarkan mereka, terutama jika mereka itu adalah keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, dan juga saudara kita seiman dan seagama. Karena tentunya kita tidak senang ya jika melihat mereka Allah jerumuskan ke dalam api neraka. Dan buah dari keimanan seseorang, dia merasa sedih ya jika melihat saudaranya melakukan maksiat, melakukan dosa, bukan malah senang. Jadi kita lihat keimanan kita. Jika keimanan kita keimanan yang kuat, maka kita sedih melihat keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita melakukan maksiat, melakukan keburukan, karena hal-hal itu bisa menimbulkan ya murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita dunia dan juga akhirat. Apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai terakhir, jika itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah maka itu dari diri saya sendiri dan godaan iblis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.